Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridatil ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, wabil khusus Al-Mukarram Mustasyar PBNU Dr. Kiai Haji Mustafa Bisri, yang saya hormati Presiden kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ibu Negara Presiden keempat Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih karena saya juga diberikan penghargaan sebagai mantan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya menisbahkan diri saya itu sebagai Rais Am Daruri, artinya Rais Am yang darurat saja, ketika dipilih di Muktamar NU di Surabaya. Karena menurut saya Rais Am itu bukan sekedar lembaga struktural tertinggi di Nahdlatul Ulama, tapi Rais Am itu adalah maqam, kedudukan yang bisa diduduki, ditempati hanya oleh sahibul maqam. Artinya yang memang memiliki kualifikasi dan kriteria yang tepat. Dan saya merasa sebenarnya saya bukan sahibul maqam, bahkan al-aqrab ilal maqam saja, mendekati maqam saja belum. Karena itu saya menganggap saya Rais Am Daruri saja pada waktu itu. Karena memang tugas-tugas yang diemban oleh Nahdlatul Ulama itu berat, besar, luas. Tugas utamanya atau misi utamanya adalah amaliyatul islah, kerja perbaikan. Seperti yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatu islahin, yaitu kerja perbaikan. Dan amaliyatul islah ini adalah juga misi para nabi. Seperti dikatakan oleh Nabi Allah Syuaib, in uridu illal islah fastata'tu. Saya tidak menghendaki kecuali melakukan perbaikan semampu saya. Oleh karena itu langkah-langkah Nahdlatul Ulama, khatawat nahdiyah, ansyitat nahdiyah, kegiatan-kegiatan NU adalah harus khatawat islahiyah, langkah-langkah perbaikan, dan ansyitat islahiyah, kegiatan yang sifatnya perbaikan. Perbaikan yang dilakukan itu didasarkan pada faham Ahlussunnah wal Jamaah
dan didasarkan pada fikrah Nahdliyah, cara berpikir NU yang di dalam muktamar di Surabaya tahun 2006 dikatakan bahwa karakteristik fikrah Nahdliyah atau khasais fikrah Nahdliyah yaitu fikrah tawassutiyah, cara berpikir yang moderat, tidak ifrati, tidak tafriti, moderat, tatawuriyah, dinamis, tidak statis, tidak konservatif, tapi dinamis. Islahiyah, bersifat perbaikan, tapi manhajiyah, yaitu ada metode landasannya yang digunakan. Ada dasar-dasarnya, ada tawabitnya, ada hududnya, ada batasan-batasannya. Itulah landasan berpikir yang kita gunakan dalam Nahdlatul Ulama. Yang diperbaiki menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah diniyatan wa ijtima'iyatan, masalah-masalah agama, masalah-masalah kemasyarakatan, masalah politik, sosial, ekonomi, budaya. Dan yang dilakukan perbaikan paling tidak menurut saya yaitu islahul ummah, memperbaiki umat, islahul watan, perbaiki negara, bangsa dan negara, wa islahul alam, dan memperbaiki dunia. Ini saya kira. Islahul ummah artinya memperbaiki umat, masyarakat ke arah yang lebih baik. Kalau bahasa saya itu memperbaiki umat itu santrinisasi umat. Jadi umat ini kita santrikan semua, ya, supaya berpikir santri dan juga berperilaku santri. NU tidak melakukan islamisasi, ya. Sebab itu akan mengganggu hubungan antar pemeluk agama, kecuali orang itu mau sendiri, tidak melakukan islamisasi, tapi santrinisasi umat Islam yang cukup besar ini bagi dia menjadi santri yang benar. Dan juga memperbaiki orang Nahdlatul Ulama sendiri supaya menjadi umat yang khaira ummah, umat yang terbaik, yang kalau Al-Quran ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, umat yang terbaik, yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik sesuai dengan cara-cara dakwah Nahdliyah, dakwah ke-NU-an. Ini saya kira. Dan juga membangun umat yang kuat, ummatan qawiyah, dan juga umat yang memiliki ketangguhan, resiliensi, umat yang hasinah. Nah, ini sebenarnya sudah memulai membangun ekonomi umat itu sejak tahun 38, ya, melalui pendirian waktu itu syirkah muawana, koperasi saling membantu yang diinisiasi pada masa ketua umumnya Kiai Mahfudz Siddiq, bahkan punya semacam corporate culture, yaitu 3 yang oleh NU disebut sebagai mabadi khaira ummah, prinsip-prinsip awal pembangunan khaira ummah, yaitu as-sidqu, kejujuran, al-amanah wal wafa bil ahdi, amanah dan memenuhi janji, dan yang ketiganya adalah at-ta'awun, saling membantu.
ini semacam corporate culture, gerakan ekonomi umat tahun 38. Dan pada Munas Lampung tahun 92, Mabadi Khairul Ummah itu dikembangkan lagi. Kita kembangkan menjadi 5 dari 3 yang kita sebut dengan Mabadi'il Khamsah, selain as-sidqu, al-amanah wal wafa'u bil ahdi, at-ta'awun, tambah al-adlu, keadilan, wal istiqamah, dan istiqamah, konsistensi di dalam menjalankan. Ini saya kira sebenarnya kemudian ini perlu dikembangkan lagi sehingga menjadi kekuatan dan menjadi upaya pemberdayaan agar umat Nahdlatul Ulama menjadi ummatan qawiyah, ummatan hasinah. Dan upaya yang kita lakukan juga adalah dalam rangka islahul watan, perbaiki tanah air. Karena itu sejak awal memang menjadikan prinsip hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, adalah bagian prinsip yang dianut oleh NU. Karena itu mars ya lal watan, hubbul watan minal iman itu terus digaungkan sebagai sesuatu spirit yang harus kita bangun dalam rangka mencintai tanah air. Di dalamnya adalah hifzul watan, menjaga tanah air dari penjajahan, dari upaya-upaya yang merusak, yang memecah belah bangsa. Ini bagian daripada tugas Nahdlatul Ulama. Dan juga dalam rangka menguatkan negara, ikut berkontribusi di dalam pembangunan menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Ini juga nanti terangkai dengan 1 abad NU dan juga masih terkait dengan Indonesia emas di tahun 2045. Hadirin sekalian, NU juga harus mengambil usaha upaya perbaikan dalam tingkat global karena memang NU menganut faham Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh dunia, bukan lin nahdhiyin untuk orang NU saja, bukan lil indonesiyin, bukan untuk orang Indonesia saja, tapi lil alamin, untuk seluruh dunia. Dan lambang NU juga menggambarkan sebagai bumi jagat. Artinya memang NU punya misi kesejagatan. Bahkan tulisannya itu Nahdlatul Ulama, dotnya itu mengelilingi dunia, dotnya. Jadi istilahnya itu mendotkan dunia. Ya. Dot itu saya pahami sebagai ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang rahmatan lil alamin. Ya. Ajaran ini yang ingin kita kembangkan, ingin memosisikan dunia manusia ini sebagai khalifatullah fil ardi. Manusia itu adalah wakil Allah di bumi. Kalau wakil Allah di bumi, mestinya kita menjalankan apa yang memberi wakil kepada kita. Kalau semua manusia di bumi menjalankan titah apa yang harus dilakukan, maka pasti akan terjadi kedamaian. Dan juga sesama khalifah fil ardi mestinya tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi permusuhan di dunia. Karena sama-sama wakil dari wakil yang sama. Ya.
jadi khalifah dari yang pemberi khalifah yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kehidupan manusia di dunia ini adalah at-tasanud, saling menguatkan, bukan at-ta'anud, saling permusuhan, persaudaraan dan kedamaian. Saya kira tugas kita adalah membangun Islam yang rahmatan lil alamin, membangun manusia yang satu sama lain bertasanud dan tidak berta'anud. Itulah saya kira kerangka-kerangka berpikir yang, dan islah yang kita lakukan adalah islah yang berkelanjutan. Islahiyah, istimrariyah yang berkelanjutan. Islahiyah atau istimrariyatul islah, yaitu perbaikan yang terus berkelanjutan. Saya sering menyebutnya itu. Dan al-islah ila ma huwal aslah, tsummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Continuous improvement atau sustainable improvement. Jadi membangun secara berkelanjutan. Karena itu saya kira kita memasuki abad kedua, 100 kedua, maka perlu kita siapkan langkah-langkah khatawat islahiyah, ansitat islahiyah yang lebih tajam lagi, yang lebih mengarah lagi sesuai dengan tantangan yang kita hadapi, baik pada tingkatan keumatan, kebangsaan dan kenegaraan, maupun pada tantangan yang sifatnya global. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.